Suara Agri kali ini akan berbagi kisah menginspirasi dari Muhammad Fadil, seorang entrepreneur muda asal Samarinda, Kalimantan Timur yang sukses bisnis ayam. Fadil juga salah seorang duta petani milenial Kementerian Pertanian dari sektor UMKM. Nah, bagi Sobat Agri yang ternak ayam dan masih mencari kiat sukses dari bisnisnya, simak obrolan saya dengan Fadil berikut ini. Ya Mas Fadil, dulu nih, pertama ide buat makanan olahan ayam dengan nugget singkong itu apa spiritnya? Kok kepikiran sih bisa ayam sama olahan singkong gitu? Kisahnya sih panjang Mbak Dera ya. Jadi di sekitar 10 tahun yang lalu, Fadil kuliah di Fakultas Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Jadi memang basicnya ini awal dari kuliah. Dosen-dosen saya mengajarkan untuk olahan dan saya coba praktekin, saya belajar dan mulainya itu kalau makanan dari semester 1 saya. Awalnya kerja dulu Mbak Dera. Habis kerja 1 tahun, cukup bagi saya untuk bekerja, mulailah wirausaha. Jadi di situ benar-benar memulai wirausaha dari awal semester 3 sampai saat ini. Dulu pertama itu nugget singkong itu skripsi Mbak Dera. Oh, jadi Itu berawal skripsi dari saya. penelitian skripsi itu ya? Iya, jadi sebelum ke nugget singkong sebenarnya banyak Mbak Dera. Saya ada cucian motor, laundry, terus jasa pengetikan, terus impor telur itu dari Sulawesi Kalimantan untuk coba jualan itu, terus masih banyak lagi bahkan dulu yang agak lama memang itu saya dunia kuliner. Kan yang penting dulu saya usaha untuk nyambung hidup. Beberapa guru saya mengajarkan untuk bertahan, survive, keluar dari zona nyaman. Nah, mulailah di semester 7 kalau nggak salah, itu lagi tahap-tahap nyusun skripsi, dan ada ide memulai untuk nugget singkong. Nah, nugget singkong itulah coba. Dulu ada 7 cabang loh Mbak Dera. Oh ya? Iya, Gimana jadi aja, sebenarnya gimana aja tuh? sebenarnya itu nugget singkong itu udah saya diversifikasi pangankan, udah jadi bentuknya kebab. Jadi kebab singkong di Samarinda. Persis jadi kayak kebab, ada gerobak, ada tempat pemanggangan, ada kulit tortillanya. Dagingnya saya ganti jadi nugget singkong, terus sambalnya sambal pepaya, mayones buatan sendiri. Nah, dulu punya 7 cabang Mbak Dera itu. Terus nggak berlanjut nih? Dulu bertahan 2 tahun Mbak Dera. Jadi ternyata usaha itu ada masanya. Kalau ketika udah masanya lewat, maka kita akan dituntut untuk naik tingkat. Nah, dulu belum nyampe dulu otaknya sampai naik tingkat ke sana Mbak Dera. Kalau guru-guru saya ngajarkan dulu kalau bisa dia udah buka ke mall atau buka food car atau pokoknya yang lebih tinggi lagi deh skalanya, jangan gerobakan lagi. Jadi harus ada inovasi ya dari benar itu. Saya coba untuk banting setir untuk memulai usaha di warung makan. Dulu awalnya otodidak, ini buat ayam apa segala macam ini ya Google aja di YouTube. Dari Google awalnya coba-coba ya. Tapi coba-coba jadi rezeki banget nih ya kan? Alhamdulillah. Jadi benar-benar usaha kebetulan di tahun 2018 itu saya udah mulai fokus konsen pada produk. Jadi kalau untuk warung makannya saya mulai tahun 2015. Tahun 2015 itu saya udah mulai di warung makan, cuman masih macam-macam brandnya. Ada brandnya dulu itu ada kedai mahasiswa, ada catering mahasiswa, macam-macam dulu. Pokoknya brandnya yang penting ada, pokoknya dulu. Sampai di titik ada nasi kampus dan ayam serondeng. Brand 2 ini nasi kampus khusus untuk makanan mahasiswa yang harganya murah, 8 ribuan, 10 ribu, 12.000. Nah, kalau untuk brand ayam serondeng ini harganya agak tinggi, 17.500 sampai 33.000. Jadi 2 segmen berbeda, 2 warung yang berbeda gitu. Harga mahasiswa lah ya berarti. Benar. Kalau nasi kampus itu harga mahasiswa. Dulu agak sedikit diprotes sama dosen-dosen dulu. Karena sampai saat ini saya kan masih jadi mahasiswa, Mbak. Belum selesai. S2. Oke. Jadi pas diprotes sama dosen itu terkait harga tuh atau terkait inovasinya sendiri? Ini brand. Jadi saya kan udah mulai main sebelum ayam serondeng.
menunya udah ayam serondeng sebenarnya. Yang bikin ayam serondeng ini bukan saya, Mbak, namanya ini. Justru customer. Dulu brand saya nasi kampus Samarinda, pas makan sama dosen pas lagi kuliah, ditanyain, "Dil kok pakai nama ayam kampus sih?" gitu. Salah Pak, nasi kampus bukan ayam kampus, saya bilang. Nah itu yang bikin masalah ini brandmu ini, katanya di situ. Coba kau koreksi deh gitu. Terus saya pernah ikut satu kuliah sehari sama guru saya di Samarinda. Itu memang kita lagi coaching, fokus untuk menggali potensi usaha masing-masing, mencari permasalahan usaha-usaha masing-masing, dan guru saya menyampaikan, "Dil, kau harus punya brand baru." Jadi dari pagi jam 8 Mbak sampai jam 5 sore itu nyari brand aja itu. Nyari brand sampai sore itu akhirnya muncullah ide ayam serondeng. Ini pun sebenarnya guru saya sempat protes, "Kenapa pakai ayam serondeng namanya? Kenapa nggak ayam apa gitu?" Kalau orang makan itu mau nambah, minta tolong dong tambahin serondengnya gitu. Padahal sebenarnya itu bukan serondeng, Mbak, itu rempah. Jadi nggak sama sekali dari kelapa. Kalau baru pikiran serondeng itu kelapa, ini tidak ada sama sekali kelapanya. Jadi benar-benar murni rempah gitu. Tapi ciri khasnya justru di situ ya, di rempah-rempahnya itu ya Mas ya. Iya benar, inilah ciri khasnya. Jadi kalau dilihat itu. Mas Fadil, kalau terkait modal nih, pertama Mas Fadil sisihkan dari gaji pekerjaan sebelumnya, terus mungkin katanya dari pinjaman juga. Nah, spekulasi atau memang sudah terencana matang nih untuk yakin jadi entrepreneur, meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk memulai bisnis gitu kan? Jadi gini Mbak, saya memulai usaha itu benar-benar modal nekat. Orang tua saya kan di Sulawesi semuanya, dan saya ke Kalimantan itu merantau, kuliah, bahkan pesan orang tua saya ingat sekali, kalau mau kuliah ya biaya sendiri, karena orang tua tidak mampu. Betul-betul orang tua kan petani ya. Saya juga pengen kenapa masuk di Fakultas Pertanian Universitas di Mula Warman Samarinda, itu karena ingin menaikkan harkat martabat orang tua yang tadinya petani biasa, bahwa ada loh seorang petani berdasi gitu. Nah kebetulan basic bidang saya kan olahan. Kalau usaha sebenarnya hanya modal nekat aja Mbak. Jujur modal pinjaman, dan dulu saya tidak awal memulai usaha itu dari bank, tidak. Jadi benar-benar memulainya itu dari kepercayaan orang lain. Modal leher dulu saya katakan. Jadi kalau guru saya ngajarkan itu harta atau barang yang sangat berharga itu adalah fisik kita. Kalau tangan saya mau dihargai 1 miliar, saya nggak bakal mau gitu. Jadi bahkan yang lain pun juga nggak mau. Maka cobalah harga ini kau tawarkan ke orang lain. Kira-kira laku tidak? Dan alhamdulillah, dulu saya pertama kali memulai usaha itu 30 juta, dan itu modal dari 1 orang. Padahal dulu saya target itu dari 6 orang, 1 orang 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta untuk investasi di usaha saya. Dan dari 6 yang saya target itu, saya buatnya 12 list calon investor, 12 list calon investor, ternyata yang saya butuhkan cuma 6, karena saya yakin dari 12 ini bakal ada yang menolak, dan ternyata 12 ini baru 1 orang yang saya datangi udah langsung oke, deal 30 juta. Gitu. Luar biasa ya, dan bisa meyakinkan investor juga luar biasa gitu. Nah, mulai bisnis tuh awalnya Mas Fadil ada sejumlah kendala nggak sih? Sampai akhirnya banyak Mbak. Sampai sekarang gitu. Apa aja tuh? Apa ya? Bisnis ini, saya ini kan cukup 3 lingkupan di kampus. Mahasiswa, terus organisasi, dan yang satunya lagi seorang entrepreneur. 3 segitiga inilah yang selama ini saya akan selalu pakai untuk kehidupan saya di kampus. Organisasi, kuliah, dan wirausaha. Seorang anak muda harus bisa 3-tiganya. Saya punya berprinsip seperti itu, dan itu yang selalu saya ajarkan sama teman-teman. Ketika saya kuliah awal-awal, bahkan saya pertama kali saya ketika sampaikan ke teman-teman, maka adanya cacian dan makian. Saya ingat banget tuh. Saya dibully sama teman-teman kelas, disampaikan, kamu ini sok-sokan betul mau jadi bos di usia muda. Pikirin tuh nilaimu gitu. Pikirin tuh aktivitas kuliahmu tuh jelek banget tuh gitu kan. Walaupun sebenarnya saya nggak pintar-pintar amat, nggak bodoh-bodoh amat. Saya paling anti yang namanya ngulang ya. Jadi saya tidak termasuk orang yang mahasiswa yang ngulang-ngulang sama di tingkat. Saya kan senioritas di kampus gitu dulu. Jadi agak malu dong sama junior. Jadi
pertama kali itu ternyata lingkungan tidak semua mendukung, itu satu. Terus yang kedua, dukungan dari lingkungan keluarga. Jadi kebetulan di Samarinda itu saya ada beberapa om dan tante, dan ternyata agak sedikit lumayan kerja keras untuk membuat pengakuan mereka untuk mendukung saya. Itu butuh waktu 2 tahun lebih sampai mereka mengakui seorang sosok Muhammad Fadil fokus pada dunia entrepreneur. Bahkan saya ingat kata-kata ada salah satu keluarga saya menyampaikan, kau tidak akan berhasil tanpa adanya kami. Dan itu saya buktikan dalam waktu 2 tahun saya mampu dan saya bisa berjuang dan saya bisa menjadi seorang bos ketika mahasiswa. Dan terbukti saya waktu mahasiswa saya udah punya karyawan. Itu sih. Terus kendala lain biasa lah ya dalam usaha itu, marketing, terus relasi, dan yang paling penting juga dulu modal agak berpengaruh, karena ternyata uang ini, banyak uang itu masalah, tidak ada uang juga masalah. Dulu guru saya menyampaikan hati-hati dengan uang, hati-hati dengan uang. Ternyata saya tidak terlalu memperhatikan. Jadi ketika saya punya uang lumayan, bayangkan mahasiswa punya 7 cabang dan 1 cabangnya 1 hari. Dulu kecil sih Mbak, 500.000 dikali 7 3,5 juta. 3,5 juta dikali 1 bulan lumayan lah. Dan itu seorang mahasiswa mahasiswa yang waduh, saya mau makan apa aja bisa dulu. Saya ingat banget dulu mau datang masuk ke mall itu betul-betul apa ya, agak susah banget loh Mbak. Karena saya dulu masuk di mall itu pasti diajak sama keluarga. Dan itu pun datang hanya untuk bantu-bantu ngangkat sesuatu. Ketika mau masuk di mall itu saya ingat banget, beli baju dalam 1 tahun belum tentu mampu saya dulu Mbak. Jadi perjuangan itu masuk ke mall, intinya kena AC aja udah cukup lah bagi saya. Makan itu udah alhamdulillah banget lah. Tapi ketika udah ada titik yang dimana saya mampu untuk melakukan itu semua, ada rasa kepuasan tersendiri untuk memaksimalkan. Bahkan kalau dikatakan dulu agak sedikit boros, ketika udah punya duit ya saya sangat boros. Kalau teman-teman ngumpul ayo makan, tapi saya borosnya loyal sama teman-teman sih. Gitu. Ada teman minjam uang kasih, pas ditagih nggak dikasih, nggak dibayar. Nah kayak gitu-gitulah Mbak. Jadi ibaratnya keterbatasan itu bukan menjadi suatu penghalang ya. Jadi Mas Fadil juga bisa ngebuktiin nih kalau anak seorang petani juga bisa jadi big boss gitu kan. Bisa sukses di usia muda, apalagi mahasiswa udah kayaknya kalau ke mall udah nggak takut lagi deh mau beli barang apa aja gitu kan. Nah kalau dilihat dari perjuangannya nih, bisnis ayam serundeng, nyebutnya apa? Serundeng bahasanya. Serundeng kampus ini sudah ada berapa cabang sih Mas saat ini, dan omsetnya sampai puluhan juta ya, di atas 70 juta per bulan di masing-masing lokasi. Nah ada kiat khusus nggak nih buat para milenial yang mungkin baru pengen memulai usaha lah biar bisa bertahan dengan persaingan usaha yang cukup ketat nih, apalagi di kondisi pandemi saat ini? Siap. Jadi ayam serundeng saat ini kalau untuk fisik itu baru 2. Insya Allah akan jalan ke-3 dan bisa jadi langsung ke-4 di bulan Februari ini. Saya target untuk bulan Februari itu ada 2 cabang di Samarinda, sama kebetulan yang 1 cabang ada di Samarinda, satunya di Tenggarong, di Kutai Kartanegara. Saya butuh 2 cabang lagi di Samarinda karena satu kota itu saya target 3 cabang. Terus buat teman-teman, alhamdulillah justru sebenarnya kalau ayam serondeng ini ada di Balikpapan. Kalau ayam serondengnya aja bisa didapatkan di Balikpapan, bisa didapatkan di Bontang, di Sangatta, di Samarinda, dan di Kutai Kartanegara. Cuman bentuk fisik untuk warung makannya baru ada 2, di Samarinda dan di Tenggarong. Di Jakarta, kalau untuk frozennya, di Jakarta. Amin, insya Allah doakan Mbak Dera ya. Juga bisa coba gitu langsung. Siap, pokoknya saya tunggu Mbak Dera datang ke Kalimantan, nanti saya fasilitasi di sinilah ya. Kalau pandemi sudah berakhir dan kita bisa ke lapangan, kita akan melihat langsung nih usaha Mas Fadil ya, ayam serundeng ini gitu kan. Siap. Nih buat kawan-kawan semua, untuk yang mulai usaha dalam masa pandemi gini, coba lihat peluang sih sebenarnya. Jadi jangan kalau orang lain bilang, jangan gitu. Ternyata dari kata-kata jangan itu ada nilai peluang sedikit yang tidak dilihat orang lain. Lebih jelilah melihat itu. Jadi kalau orang bilang pada saat masa pandemi itu harus menutup cabang, saya enggak. Justru dalam masa pandemi adalah melihat peluang bahwa
ketika orang lain menutup cabang, maka saya harus menambah cabang saya. Dan itu yang saya lakukan ketika masa pandemi terjadi. Saya akan membuka ekspansi, bahkan saya buka jaringannya lebih luas, marketingnya lebih dikencangin, strategi-strategi baru bakal kita mulai berikan. Itu Mbak. Walaupun sebenarnya pas pandemi sempat ada dampak juga nggak sih Mas sama bisnis? Saya ingat banget dulu, karena kan 80% itu target saya itu mahasiswa ya. Jadi customer utama kami itu mahasiswa. Bahkan strategi saya itu Mbak, baru buka warung aja udah seret gitu, udah masuk 3 juta gitu. Jadi 300 porsi itu udah 200 porsi itu udah keluar, baru buka warung itu Mbak. Jadi saya tuh sampai berpikir ke sana dan alhamdulillah itu berjalan. Begitu masa pandemi COVID itu melanda, wah karyawan saya itu total marketing saya kan saya lagi tahap-tahap mencari marketing itu. Target saya marketing itu 80 orang. 80 karyawan baru di masa April sebelum masa pandemi itu. Baru dapat sekitar 25-an, Mbak. Saya itu baru dapat 25, lagi naik terus begitu dihajar sama Covid. Set. Udah saya butuh 2 minggu untuk naik lagi kembali. Jadi di pertengahan bulan sampai akhir bulan itu saya beradaptasi dengan masa COVID, lagi ngerancang untuk strategi, calling down, terus mulailah merancang sesuatu produk-produk baru untuk kita munculkan di masa pandemi. Dan alhamdulillah di awal Mei itu saya udah mulai naik lagi trafficnya, karena cukup turun 2 minggu cukup, dan itu pun juga sudah tertutupin dari masa pendapatan tanggal 1 sampai tanggal 15, dan itu udah waduh, itu udah 15 hari udah setara dengan pendapatan 1 bulan. Itu karena kencang banget marketingnya pada saat itu. Setelah bulan Mei alhamdulillah naik banget Mbak, karena kita hampir tiap bulan itu melakukan terobosan baru. Tiap bulan melakukan terobosan baru. Terobosan barunya seperti apa Mas Fadil? Pertama itu ketika masa pandemi COVID terjadi, maka kita orang-orang udah pada nggak mau keluar makan ya, jadi nggak boleh masuk ke warung, bahkan warung makan itu ditutup, nggak boleh buka di Samarinda itu, karena tiap hari razia Satpol PP melihat warungnya tutup itu ketika bangku kursi itu ditaruh di atas meja, maka yang kita lihat ketika customer nggak bisa datang, maka kita akan jemput bola. Maka traffic Gojek, Grab, dan beberapa Maxim, bahkan ada aplikasi-aplikasi lokal, kurir, itu kita naikin trafficnya. Jadi saya fokus pada mainan di Gojek, Grab, Maxim, dan beberapa aplikasi startup baru yang lain-lainnya. Fokus, naik 1 bulan. Setelah 1 bulan itu kita perkenalkan, maka udah mulai ada rasa kebosanan untuk orang-orang customer di Samarinda, maka muncullah produk baru itu frozen, karena pada saat itu juga mau masuk bulan Ramadan. Jadi masuk di bulan Ramadan, ayam serondeng bisa didapatkan dan bisa digoreng waktu sahur dan waktu berbuka. Dan kami buka sampai sahur, dan itu kita tetap mainkan. Gojek, Grab agak turun, tapi takeaway kita untuk customer yang langsung itu agak meningkat gitu, karena saya buka langsung di 5 kota yang berbeda untuk frozen. Ayam serondeng bisa dinikmati untuk sahur, itu aja brand kita. Jadi fokus untuk melayani benar-benar kepuasan konsumen. Setelah itu dari ayam, bulan depannya lagi saya mulai lagi muncul Mbak, sambelnya sambel saset. Jadi kita buat sambal botol yang dimana tinggal manasin aja di rumah. Orang-orang tahu ciri khas di ayam serondeng itu ada 2, punya serondeng yang memang beda sama sambal hijaunya yang beda gitu. Di Samarinda yang punya sambal seperti ini cuma kami. Jadi nggak ada lagi yang lain, dan kita bisa nguji rasanya bagaimana, dan kita udah punya customer tetap yang dimana mereka udah tahu cita rasa dari ayam serondeng dan cita rasa dari sambal hijaunya serondeng, dan alhamdulillah sambal kita juga bisa kita kirim ke 5 kota yang berbeda dengan traffic yang lumayan. Setelah dari sambal itu kita naikin lagi Mbak, di masa kebetulan ada franchise baru ke Samarinda, itu nasi kulit. Dan kebetulan kita saya eksperimen buat dapat, muncullah nasi kulit. Setelah nasi kulit, kita udah mulai cari strategi yang lain, yaitu adalah kerjasama. Jadi saya udah mulai kerjasama take kontrak dengan instansi pemerintah, swasta, untuk melayani cateringan mereka. Jadi setiap hari dengan protokol kesehatan yang kita punya, kita mampu untuk melayani
menu-menu mereka yang mereka inginkan. Tidak hanya ayam serundeng, bahkan produk-produk yang lain ada, kayak misalnya rendang, bistik, bahkan yang lain-lainnya kita semua sudah ada. Jadi kita selalu berubah mengikuti apa permintaan konsumen. Dan alhamdulillah sampai saat ini, kemarin di awal kami dapat kado spesial di tahun 2021, kami kontrak kerjasama langsung 1 tahun. Jadi saya di rumah aja, ini udah 10 hari saya di rumah Mbak, nggak kemana-mana karena lagi nggak enak badan, full istirahat di rumah. Alhamdulillah warung masih jalan, dan saya juga udah kontrak selama 1 tahun. Jadi di rumah ngapain aja udah bisa. Satu warung saya udah jalan dan itu udah terstandarisasi, bahkan sampai 1 tahun gitu. Dan omset ya udah lumayan dah Mbak, karena sekarang udah trafficnya naik. Kalau yang tadi update Mbak 1 cabang 75, sekarang udah naik Mbak, sekarang udah 2 kali lipatnya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Berarti rezeki. Jadi pandemi itu nggak mesti menjadi sesuatu yang kayaknya sulit mendapatkan income atau pendapatan nih, tapi justru ini menjadi peluang juga nih buat entrepreneur untuk lebih berinovasi, lebih kreatif lagi membangun usahanya gitu kan. Tapi kalau bicara bisnis ayam olahan nih, Mas Fadil, ribuan bahkan jutaan jenis dan merek tersebar di Indonesia kan, pasti persaingannya kuat banget. Nah, istimewanya dari produk ayam serondeng kampus ini apa sih? Benar nggak sih serondeng nyebutnya? Serondeng, benar, serondeng. Serondeng. Apa nih istimewanya dibanding brand-brand lain? Pasti kan persaingannya ketat banget nih, Mas. Jadi gini, usaha itu harus punya identitas. Jadi banyak olahan ayam warung makan di Samarinda, bahkan ribuan, bahkan bisa jadi jutaan di Samarinda. Di Samarinda ini adalah tempat untuk menghamburkan uang. Jadi kalau di strategis kotanya itu Mbak, Samarinda ini diapit dari kota-kota besar. Ada Kutai Kartanegara, Balikpapan, Bontang, Sangatta, bahkan Berau, Penajam Pasir Utara, Pasir, ada 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Tempat untuk menghabiskan uang itu ada di Samarinda. Jadi itu mall paling banyak di Samarinda. Orang Balikpapan itu tempat bandara internasional, tetap juga mereka kalau udah dapat gaji larinya ke Samarinda untuk menghabiskan duit. Jadi apapun yang dijual di Samarinda itu pasti laku Mbak. Itu yang pertama. Hanya saja bisa bertahan apa tidak? Itu pertanyaannya. Bisa bertahan. Dan saya sangat meyakini bahwa usaha yang bisa bertahan adalah usaha yang punya identitas. Identitasnya seperti apa? Ada punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah yang satu identitas kita, yaitu nilai serondeng itu sendiri. Dan sambal, kita dua itu aja. Kalau nasi sama dengan nasi yang lain. Saya punya 2 brand yang berbeda. Nasi kampus khusus untuk menangani mahasiswa yang memang target segmennya kampus. Di Kalimantan Timur khususnya Samarinda, itu banyak universitas-universitas di sini. Yang negeri ada beberapa, yang swasta sangat banyak. Dan banyak mahasiswa. Satu aja deh contoh. Di Universitas Mula Warman itu ada sekitar 39.000, kalau nggak 40 ribuan mahasiswa. Sangat-sangat banyak. Itu yang tiap tahunnya masuk ke Universitas Mula Warman, dan mereka semua butuh makan. Saya nggak banyak-banyak Mbak, 10% aja yang tiap hari makan di tempat saya, yang menjadi customer loyal saya, itu udah cukup gitu loh. Tapi target saya khusus untuk brand mahasiswa, semua mahasiswa Universitas Mula Warman wajib makan sekali di warung saya. Wajib makan sekali. Mau itu dapat ya, pas sudah nyobain ya. Nah, benar. Jadi biar rasa yang berbicara, karena tagline kami gurih tanpa pamrih gitu. Jadi kayak harga kaki 5 tapi rasa bintang 5 gitu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya brand ayam serondeng dengan nasi kampus ini sama produknya, hanya beda harga, beda kemasan. Kalau rasa sama. Hanya saja brand nasi kampus khusus kita menerima ada beberapa permintaan mahasiswa, kadang untuk acara-acara kampus itu butuh nasi bungkus, nasi kotak, seminar 1, seminar 2 pendadaran. Semua ada di kami. Kami siap. Cukup kalian duduk saja biar kami yang buatkan dan melayani. Itu untuk brand nasi kampus. Terus bukan cuma itu Mbak, kami juga punya sambal hijau. Sambal hijau ini Mbak mungkin tahu ya, acar? Ya tahu. Sambal acar ada kan yang warna hijau Mbak, atau sambal tahu Sumedang? Tahu Sumedang tapi jarang pakai sambal deh. Boleh. Jadi di acar itu ada cabenya, cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau itu bahan dasar produk kami.
Jadi iya. kalau di Samarinda itu Kecil-kecil ya? betul-betul benar. Jadi di Samarinda itu nggak ada orang pernah berpikir untuk menjadikan itu sambal. Alhamdulillah dengan sentuhan kami bisa membuat jadi sambal, bahkan punya ciri khas tersendiri. Emang sih ketika orang-orang ngolah bakal ada muncul kok bisa buat seperti ini gitu. Gimana caranya? Ya nggak tahu ya, beda tangan beda rasa kali Mbak ya. Beda standarisasi, mungkin sambil blender sambil marah itu makin pedas rasanya kata orang gitu. Nah, itu yang menjadikan ciri khas kami, Mbak, bahwa alhamdulillah sampai saat ini kami punya identitas itu. Tapi tetap kita akan selalu berkembang bahwa di ayam salon ini bukan hanya ini. Banyak menu-menu yang lain kami sediakan sesuai dengan kebutuhan konsumen, khususnya untuk kotakan. Itu sih, Mbak. Ini kalau lihat Mas Fadil luar biasa banget ya, emang kuliah jurusan pertanian dan emang pengen banget memajukan dunia pertanian juga, apalagi bikin UMKM dari hasil pertanian juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, Indonesia kan juga merupakan salah satu negara dengan lulusan sarjana pertanian terbanyak nih di dunia. Tapi sarjana pertaniannya tuh justru mayoritas bekerja di luar bidang pertanian nih Mas, gitu. Ada yang di bank lah, ada yang di ya beberapa tempat perusahaan swasta begitu kan. Nah, kalau Mas Fadil sendiri kenapa memilih konsisten dari Fakultas Pertanian sampai tetap bikin UMKM di bidang pertanian juga? Jadi gini, Mbak, ada kata-kata mahasiswa seperti ini. Saya kuliah itu ngikuti arus saja. Ini kuliah mahasiswa yang tidak menyiapkan dirinya. Kalau guru saya itu bilang gini, persiapkan diri kalian, kalau tidak orang lain yang akan mempersiapkan kalian. Gitu. Maksudnya gimana? Saya memang kalau untuk mulai, jadi mental block saya di dalam diri saya udah saya siapkan jauh-jauh hari ketika saya mahasiswa. Saya tidak sama sekali untuk pernah berpikir untuk melamar pekerjaan. Kenapa? Karena di dalam alam bawah sadar saya seorang mahasiswa yang bukan seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi kalau saya ngisi acara itu di kampus, pasti saya nanya seperti ini, Mbak Dera. Apa tujuan kalian kuliah? Kalau ada mahasiswa yang tidak bisa jawab apa tujuannya kuliah, maka PR pertama kali mereka adalah harus menyiapkan itu. Harus memikirkan itu. Cukup waktu dalam 1 semester, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena ketika kalian salah melangkah, maka yang terjadi tadi yang seperti Mbak Dera bilang, bahwa ketika mereka kuliah, lulusan Fakultas Pertanian tapi kerja di perbankan. Bukan berarti salah, tidak. Tapi akan lebih sangat-sangat salah ketika jurusan teknologi hasil pertanian, ilmu pangan, itu bekerja di bank. Kalau jurusan agribisnis masih cocok lah, kan hitung-hitungan gitu lah. Agribisnis, cuan, berhitung gitu kan. Tapi ketika olahan produk yang dulunya kami 4 tahun kuliah itu hanya berkutat antara kimia, biologi, dan mikroorganisme, mikrobiologi gitu. Tahu-tahu hitungannya uang kan nggak cocok gitu. Ini ciri-ciri orang yang tidak menyiapkan mereka kuliah. Hanya saja bahkan mereka salah satu mahasiswa yang tahunya itu tangannya itu dibawa untuk mengajukan proposal atau mengajukan lamaran kerja. Nah, itu mereka orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya. Nah, saya salah satu mahasiswa yang justru berpikiran terbalik. Kalau orang berpikiran seperti itu, maka saya akan berpikiran yang berbeda. Saya akan justru membuka lapangan pekerjaan, bahkan mengarahkan teman-teman untuk memulai. Saya banyak karyawan, alhamdulillah Mbak. Karyawan-karyawan saya yang sudah lulus, yang awal mahasiswa kuliah ikut sama saya sampai dia lulus, saya bisa pastikan Mbak, karyawan-karyawan orang-orang pilihan saya itu pasti buka usaha. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk memulai bekerja, tidak. Saya punya, bahkan sampai nikah, ada karyawan saya itu udah sampai nikah, nggak mau ditawarin kerja jadi guru, nggak mau kerja di perusahaan, nggak mau. Lebih baik kenapa? Lebih baik saya buka usaha. Kenapa? 4 tahun ikut saya, dan dia bisa merasakan bagaimana cara usaha, bahkan nyamannya usaha, bahkan punya karyawan gitu. Ada beberapa karyawan-karyawan saya sekarang alhamdulillah udah punya usaha, dan itu ada di tingkat saya. Sekarang kalau Mbak tahu, di warung makan saya itu semuanya mahasiswa. Kalau Mbak tahu, jadi semuanya mahasiswa. Saya tidak pernah menerima yang bukan mahasiswa, apalagi ibu-ibu. Aduh, nggak level gitu ya. Alasannya kenapa tuh Mas? Hanya menerima mahasiswa, tidak memberikan kesempatan. Pokoknya kalau perempuan saya nyarinya yang kayak Mbak Dera lah ya. Jadi lebih menjual. Mahasiswa nih udah lulus, gimana dong? Cari yang mahasiswa yang kayak Mbak Dera gitu. Jadi kita nyari mahasiswa yang memang tujuannya
Satu, masih memang muda gitu ya, masih energi, masih semangat untuk membangun usaha ya. Jadi ngincernya milenial nih. karena saya pernah yakin, Mbak, Hmm. mengontrol seorang mahasiswa itu akan lebih bisa dibandingkan saya ngontrol orang yang sudah lulus. Kenapa? Karena proyeksi berpikirnya berbeda. Kalau orang yang udah lulus, mereka akan cuma fokus. Kalau pendapatan saya kurang, maka saya akan cari pekerjaan lain. Itu aja yang mereka pikirkan. Beda dengan mahasiswa. Mahasiswa dengan pendapatan yang tidak seberapa mungkin hitungannya, asal makan dan tempat tinggalnya tercukupin, itu udah cukup bagi mereka. Kenapa? Karena saya selalu mengajarkan ke mereka, usaha saat ini adalah kalian belajar. 4 tahun ini pakai untuk masa belajar. Persiapkan diri kalian. Ketika kalian sudah mempersiapkan, maka kalian akan mudah. Mau jadi manajer di perusahaan, saya ajarin. Mau jadi PNS, saya ajarin gitu. Mau buka usaha, saya ajarin. Tinggal kalian pilih yang mana. Maka saya akan ajarkan kalian gitu. Jadi dan rata-rata semua bisa merasakan asiknya berwirausaha dan asiknya memulai usaha dengan memiliki beberapa karyawan. Dan itu alhamdulillah, Mbak, sampai saat ini. Tapi kan usaha di bidang pertanian juga nggak ada jaminan untuk sukses gitu. Nah, bagaimana menyikapi pendapat-pendapat orang-orang di luar sana gitu untuk meyakinkan kita bisa kok sukses nih dengan di bidang pertanian inilah gitu. Bedanya seorang karyawan dengan seorang bos itu jauh, Mbak. Jadi saya ingat banget dulu ketika ada mata kuliah yang diajarkan sama dosen saya. Jadi mata kuliahnya itu ekonomi teknik, saya ingat banget. Dan salah satu dosen saya mengajarkan seperti ini. Ada materi menjadi karyawan teladan. Jadi menjadi karyawan teladan. Disiplin, tanggung jawab, peduli, peka, gini lah. Itu di dalam ada sekitar 45 menit kami diajarkan seperti itu kepala saya itu rasanya mau pecah, Mbak. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri saya, tidak tahu itu apa. Akhirnya ketika masa sesi tanya jawab kepada dosen itu saya bertanya, Pak, dari tadi Bapak menyampaikan menjadi seorang karyawan itu seperti ini. Boleh saya bertanya bagaimana menjadi bosnya karyawan teladan itu? Gitu. Bagaimana menjadi bosnya karyawan teladan? Itu saya ingat banget kata-katanya. Ini ya otaknya sedeng orang ini. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang lain. Dan satu kelas itu menertawai saya semua, Mbak. Ketawa dan saya disampaikan memang udah orangnya beda sendiri, Pak, agak sedikit gila cara berpikirnya gitu, agak sedikit aneh, memang aneh orangnya, Pak. Orang kita materinya apa yang ditanyain gitu. Enggak, saya tanya bener ini, saya serius, saya katakan bahwa menjadi seorang karyawan mungkin ada teman-teman yang berpikiran jadi karyawan, tapi kita yakin bahwa di luar sana ketika ada karyawan maka akan ada bos gitu loh. Dan saya berpikiran bukan karyawannya, saya berpikir bos. Nah, dijawab sama dosen, nggak ada dulu jawabannya, nggak dijawab sama sekali, cuman disampaikan bahwa silakan kau cari jawaban sendiri untuk menjadi bos itu katanya. Dan sampai saat ini saya cari jawabannya dan saya rasakan bahwa lebih nyaman menjadi seorang bos. Terus gini, anunya kan mempunyai usaha itu tidak selamanya sukses gitu. Benar, Mbak. Yakinilah bahwa dalam usaha beda karyawan. Karyawan sebenarnya itu bukan titik paling aman. Kenapa? Kalau dia melakukan kesalahan dimarahin, bosnya nggak suka dipecat, cari kerjaan baru lagi, mau nggak mau nggak ada tempat yang nyaman di dunia ini, nggak ada. Kita aja yang merasa nyaman apa tidak gitu loh. Dan saya rasa bos juga begitu. Bos bahkan cuman bos itu atau yang punya usaha biasanya mengawalinya itu dari tidak memiliki karyawan, karena dia akan belajar menjadi seorang karyawan dulu untuk perusahaannya sendiri. Ketika dia udah merasa mampu untuk mengambil satu karyawan, maka dia akan mencari karyawan. Terus apakah selalu sukses? No. Dalam berbisnis itu udah pasti gagal. Gagal itu pasti, Mbak. Jadi kalau guru saya menyampaikan gagal tuh pasti, berarti seseorang itu pasti jatuh berapa kali juga gitu ya. Nah, itu, Mbak. Habiskan masa kegagalanmu, maka saya yakin masa kesuksesan akan menghampirimu. Pertanyaannya, mau gagal sekarang atau gagal nanti? Kan gitu. Ada orang asing takut berusaha karena takut gagal. Padahal mereka tuh nggak gagal itu udah pasti, tinggal perkiraannya gagal sekarang atau gagal nanti. Kalau kita udah memang dituliskan di level mahfuz untuk 10 kali gagal, ya habiskan kegagalan 10 kali, nggak apa-apa. Pokoknya gagal 10 kali, maka yang ke-11 akan sukses. Itu aja. Orang
orang-orang kaya di Indonesia, bahkan orang-orang sukses di Indonesia juga pernah melakukan kegagalan? Nggak ada satupun seorang yang sukses nggak pernah melakukan kegagalan. Pasti gagal. Jadi hanya tinggal bagaimana cara kita menyikapi ketika rasa kegagalan itu muncul, bahkan menghampiri kita. Bagaimana kita buat diri kita untuk kembali, untuk naik, bahkan untuk bergerak, berlari, untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Gitu. Jadi saya sempat dengar kan katanya ayahnya Mas Fadil nih petani juga ya Mas ya? Ya Mbak, jadi kebetulan kalau ayam dari kami ini ada 2 Mbak. Karena di Samarinda kebetulan itu kalau yang dari benar-benar petani itu hampir nggak ada, karena sudah dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan ada yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ayam di Samarinda ini di Kaltim, khusus di Kaltim itu udah dikuasai sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka cuma memelihara, setelah masa panen diambil perusahaan, baru disebar di Samarinda. Jadi saya lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Kalau petani-petani langsung ada beberapa petani-petani, tapi kita nggak terlalu banyak. Itu pun kita lihat standarisasinya. Kalau nggak punya standarisasi kami nggak bisa gitu. Kenapa? Konsumen dari ayam serondeng itu dosen, rumah sakit, lab, bahkan polisi itu konsumen utama kami. Jadi kami harus punya, pertama halalnya dulu. Kalau ayam itu halalnya dulu, sebelum kualitasnya bagaimana, halalnya dulu. Dan halal itu dibuktikan dengan kerjasama kita, ada sertifikat halal yang diberikan. Itu yang membedakan. Karena dosen saya agak bawel Mbak. Ketika mau makan di tempat saya itu nanya dulu ayamnya dari mana. Nah itu. Jadi bukan nanya yang lainnya, ditanyain ayamnya dari mana. Ketika saya udah nyebut brand besar, baru mereka yakin gitu. Nah, Mas Fadil kan berasal dari keluarga petani ya, makanya kuliah di bidang pertanian dan pengen memajukan dunia pertanian juga nih, membuktikan lah. Pesan Fadil untuk milenial di luar sana yang masih menganggap profesi atau bisnis di bidang pertanian ini bukan sesuatu yang bergengsi gitu. Ada pesan nggak sih buat mereka, karena kan udah bisa ngebuktiin juga kan kalau Mas Fadil nih sukses lah, udah jadi bos gitu kan di usia muda gitu. Amin. Ini pesan buat kawan-kawan di luar sana sebenarnya. Jadi habiskan masa kegagalanmu saat ini. Mulailah dari saat ini, karena saya yakin kerja keras itu akan membuahkan hasil. Apapun itu bentuknya seperti apa, yakinilah bahwa kerja keras itu akan membuahkan hasil. Buat para petani-petani di luar sana yang mau bidangnya budidaya, agribisnis, dan olahan, di mana passion kalian, maka dalami. Kalau mulai ada kegagalan, maka carilah guru, carilah teman, sahabat, kawan yang terdekat untuk konsultasi. Karena terkadang solusi itu ada bukan dari kita, tapi dari teman terdekat kita. Kadang keberhasilan itu muncul dari sentuhan sedikit, masukan sedikit dari orang lain, bukan dari kita saja. Kita udah kerja keras, tapi kalau misalnya kita kurang banyak teman, maka saya yakin juga tidak akan begitu berasa bagaimana rasa kesuksesan itu. Banyak-banyak silaturahim, itu jelas hadis Nabi bahwa banyak silaturahim, banyak rezeki. Hari ini saya bersilaturahim dengan Mbak Dera dan kawan-kawan Sari Agri. Dengan komunikasi seperti ini, saya yakin silaturahim seperti ini akan membuahkan rezeki buat saya. Saya nggak pernah nolak untuk buat kawan-kawan di luar sana yang di Samarinda untuk mau datang ke warung diskusi. Saya welcome 100%. Kalian minta ilmu untuk makanan, saya kasih 100%. Kebetulan saya cuma punya 2, biasanya saya agak pahami itu. Pertama itu masalah SDM, bagaimana mengelola SDM agar itu efektif, bisa mempercayai kita, agar kata-kata tagline-nya itu bos jalan-jalan, usaha jalan, bos jalan-jalan. Itu bagaimana caranya saya ajarin, boleh. Terus juga bagaimana menggait investor, saya juga bisa. Bagaimana mengolah keuangan agar lebih baik juga saya bisa. Dan yang paling penting adalah bagaimana menaikkan traffic marketing kita agar bisa jadi lebih baik. Karena kuncinya orang usaha bisa masak tapi nggak bisa jualan juga percuma. Jadi harus bisa jualan. Terus di luar sana teman-teman, mulailah bertani. Sampai saat ini saya juga mulai bertani Mbak. Alhamdulillah, walaupun basic saya bukan budidaya, tapi saya tetap bermain di budidaya. Kebetulan
orang tua saya sudah menikah, Mbak, baru satu dan akan satu saja sepertinya. Satu aja kan? Satu aja sepertinya, alhamdulillah. Saya punya orang tua di Kukar itu punya lahan yang saya coba lagi kerjasamakan dengan orang tua untuk fokus pada nanam jahe, dan sekarang udah mulai tahap lagi penanaman. Bahkan ada beberapa bisnis kayak contoh orang tua usaha padi, setelah berhitung mereka tahunya menanam tapi berbisnis tidak begitu paham, maka saya coba berhitung ternyata tidak masuk berhitung seperti itu, maka saya sampaikan kita mulai untuk bisnis yang lain agar coba dengan sentuhan anak muda agar lebih baik. Terus juga saya juga punya beberapa kelompok-kelompok tani, binaan-binaan pertanian untuk budidaya. Kebetulan di Kutai Kartanegara saya punya kelompok yaitu petani muda Desa Margahayu, itu fokus untuk pengembangan pertanian untuk menaikkan sektor taraf hidup mereka, bahwa berbisnis itu perlu adanya perencanaan. Jadi bukan hanya menanam, tapi ada perencanaan. Hari ini yang paling seksi apa yang kita perlu buat adalah karena untuk mendekati bulan Ramadan dengan jangka yang sekarang, produk apa saja yang kira-kira bagus untuk kita tanam untuk menuju bulan Ramadan dengan kondisi cuaca yang ada. Nah, itu cara bedanya petani anak muda dengan petani kolonial gitu ya. Jadi orang-orang tua dengan anak muda bertani, kami lebih mainan di teknologi dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang lebih baik. Bahkan kami bukan hanya di budidayanya, tapi sektor agribisnisnya untuk jual belinya saya udah cukup menguasai. Apapun yang kira-kira hasil dari desa saya di Jombon A, di Desa Margahayu, itu semua hasil panennya tinggal kontak saya, maka akan selesai itu urusannya. Dan itu yang sekarang saya coba lebih tekankan, kenapa para petani yang dibutuhkan saat ini adalah di mana kami membuang, bukan apa yang kami tanam. Asal kami tahu di mana untuk melempar produk kami, maka mereka akan menanam. Maka saya jawabannya, di mana produk Bapak, maka cukup kontak saya, maka semuanya akan selesai. Gitu. Luar biasa ya. Nah, sukses bisnis makanan di bidang kuliner, tadi ayam dan singkong gitu kan. Sekarang juga menjadi duta petani milenial dari Kementan Indonesia ya. Ya, Mbak. Jadi sebenarnya sebelum jadi duta, Mbak, saya PWMP, Mbak, dulu. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian, itu dari mahasiswa. Jadi kebetulan alumni dari Universitas Muhammad itu mendapatkan program kerjasama dengan Kementan dan Polbantan Bogor itu untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pertanian. Nah, kebetulan salah satu pelopor di Kalimantan Timur saya di tahun 2018. Setelah dari PWMP, nah di tahun 2020 saya dilantik menjadi duta petani milenial Kalimantan Timur. Yang sudah dilakukan apa, Mas? Edukasi kepada milenial nih, kelompok tani muda atau bagaimana? Banyak, Mbak. Jadi yang kami lakukan di Kalimantan Timur ini udah cukup lumayan, alhamdulillah. Pertama, kami kerjasama dengan seluruh yang instansi pertanian itu kita akan kerjasama. Kebetulan kalau instansi pertanian itu Dinas Pertanian, BPPSDMP itu benar-benar koordinasinya dengan baik buat kami, bahwa mereka satu tujuan kami dari komunitas petani milenial Kalimantan Timur. Kebetulan saya di Kaltim sudah ada komunitasnya, Mbak, dan ketuanya, proyeknya saya yang ngurusin itu semua. Dan karena struktur duta baru kami bentuk juga di Kaltim, insya Allah ada 30 duta baru di Kaltim nanti yang akan menjadi pelopor muda. Itu juga yang kami sudah lakukan itu kerjasama dengan anak-anak muda. Jadi Bank Indonesia itu mensupport, mereka punya binaan yang bidang pertanian, itu coba kita guide dan kerjasamakan bahwa yuk kita udah mulai fokus pada punya pangan, ketahanan pangan di Kaltim, agar pertanian di Kaltim itu pertanian berdaulat. Terus juga kami juga kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah di akademisi, yaitu Universitas Muhammad, mahasiswa-mahasiswanya, ada Poltek, ada Universitas Widyagama, bahkan ada UMKT, universitas swasta di Samarinda, itu kita kerjasamakan untuk anak mudanya. Tidak hanya mahasiswa pertanian saja yang kita ajak, tapi umum, bebas. Yang penting merasa anak muda, yuk, yang mau belajar untuk berorganisasi dalam bidang pertanian pangan, karena kita ada beberapa. Kadang gini, Mbak, ada anak-anak itu, anak muda yang memang dia sukanya sosial gitu. Jadi suka untuk berbagi, maka kami juga bentuk itu. Berbagi dalam dunia pertanian, yaitu berbagi bibit,
Bahkan kami kerjasama sama Dispora itu buat kampung hidroponik. Alhamdulillah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur itu sangat mendukung gerakan pemuda, dan kebetulan pelopor pemuda inspirasi untuk Dispora Kalimantan Timur ini lagi saya gadang-gadangkan, lagi kita coba kerjasamakan dalam dunia pangan untuk mengajak para anak-anak muda dengan bantuan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk yuk sama-sama mengembangkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Itu Mbak. Mas Fadil, tadi saya sempat dengar kalau salah satu kunci kesuksesan berwirausaha ya, itu juga harus ada silaturahmi gitu kan, karena bisa membawa rezeki kan. Semoga silaturahmi Sari Agri dengan Mas Fadil ini juga bisa membawa rezeki buat saya dan buat Sari Agri ya, buat medianya semakin besar ya. Nah, ngomong udah pernah buka webnya Sari Agri belum? Ini baru mau buka saya habis ini. Aduh, jangan lupa dong di follow. Siap. IG-nya ada ya, IG, Facebook. Wah, pokoknya thank you banget nih Mas Fadil nih udah berbagi kisah inspirasinya buat Sobat Agri nih, kita nyapa milenial yang nonton kita nih Sobat Agri gitu kan. Jalan terang di depan mata terbuka luas. Bagi milenial yang ingin berkecimpung di dunia pertanian, ada banyak kisah para petani milenial yang bisa menjadi mentor kamu. Yang tentunya kisah mereka dapat disimak dalam tayangan Suara Agri. Bukan hanya mentor, Anda milenial yang saat ini ingin bertani namun tak punya modal usaha, di laman sariagri.id kamu bisa temukan solusinya. Pastikan kamu bisa mendapat kesempatan tersebut. Salam Suara Agri.